Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti mukadimah saya tadi bahwa semoga kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan tidak ditinggalkan. Karena sesungguhnya kita yang hadir di sini itu istimewa. Banyak memiliki waktu luang, banyak mungkin waktunya sempit tapi masih bisa hadir di sini. Banyak juga yang mungkin kurang sehat tapi dipaksa-paksain untuk Zoom walaupun kameranya tidak nyala sambil tiduran. Ya, tapi diperjalankan oleh Allah ke sini untuk dapat hidayah. Masya Allah. Nah, kita lanjutin ya tema yang minggu lalu, yaitu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi ini nanti adalah bagian yang keempat yang akan disampaikan oleh Habib. Kita perlu ingatkan Bapak-bapak Ibu-ibu, kita share linknya ya ke teman-teman, saudara dan kerabatnya supaya nanti banyak yang bisa menikmati Majelis Taklim ini seperti biasanya. Oke? Terima kasih, waktu dan tempat akan saya berikan kembali kepada Habib. Monggo Habib, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisan jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Majelis Taklim An-Nur yang dipimpin oleh Mas Handi dan Mbak Nur yang hari ini sedang dilantik oleh Presiden, kita doakan mudah-mudahan Mas Handi dapat memegang amanat yang diberikan, selalu dijaga oleh Allah dalam ridho dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang bersih? Tidak akan pernah bisa seseorang apabila di dalam hatinya masih ada penyakit, yaitu ada yang namanya dengki. Sekarang silakan ditulis. Asal daripada dengki itu apa? Kenapa kok orang itu bisa dengki? Orang yang dengki itu awalnya dari marah. Orang marah itu sesuatu yang dilarang. Nasihat Rasulullah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab orang kalau sudah marah, dia akan timbul kedengkian. Akan timbul yang namanya dengki. Hati-hati, tanpa terasa. Inilah orang yang celaka. Apabila dia tidak bisa menahan dirinya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia
itu selalu terganggu. Yang disebut orang yang kuat itu siapa ya Rasulullah? Yang disebut orang yang kuat yaitu orang yang dapat menahan marahnya. Siapa yang dapat menahan marah? Adalah orang yang kuat. Sebab marah itu akan menimbulkan kekacauan yang ujungnya adalah mati. Ingat, ujungnya adalah mati. Kita melihat di dalam Al-Quran surat ketiga, ayat 119. Assalamualaikum Habib, Aska izin baca ya, Habib. Silakan Mbak Aska, monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Ya. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Ya. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Masya Allah. Sungguh Hati-hati. Allah mengetahui segala isi. Hati-hati. Ini yang disebut di sini bukan orang kafir. Aneh. Ini sesama Muslim. Nah, mereka itu kalau ketemu kita, itu mereka mengatakan dia iman, beriman. Tapi kalau di belakang kita, dia kembali kufur. Itulah yang disebut orang munafik. Justru kebanyakan daripada orang munafik itu, dia membenci. Apa sebabnya? Karena dia marah. Dia marah kalau ketemu orang itu ibadah. Dia sholat dengan baik, puasa dengan baik. Padahal dia Islam. Tapi dia nggak suka kalau ada Islam orang menjalanin. Senengnya yang nggak usah sholat. Eling aja udah, eling. Lah itu orang yang menghadap Allah, hatinya busuk. Sehingga pertama kali apa? Padahal dia orang yang dikatakan di dalam Al-Quran itu, mereka beriman di depan kita. Tetapi di belakang kita, celaka. Di dalam hatinya ada kebencian. Bayangkan sekarang berapa banyak buzzer-buzzer Muslim. Ngakunya Muslim. Tapi mencaci maki Allah. Mencaci agama Islam. Ada apa ini? Karena kemarahan awalnya. Ingat ya, tolong ditulis. Awalnya itu marah. Yang kedua, dari marah akan timbul kebencian. Selanjutnya apa kalau sudah benci? Dengki. Kalau sudah dengki apa lagi? Dendam. Kalau sudah dendam apa tadi dikatakan? Ujungnya adalah kematian. Bayangkan tadi yang dibaca Aksa. Mereka gigit jari. Marah. Maka matilah kata Allah disebabkan marahnya. Mereka marah. Akhirnya ujungnya apa? Mati. Hati-hati. Orang yang kayak gini bagaimana menghadap Allah? Bahkan oleh Allah dikasih tempat yang paling terjelek. Apa namanya? Darkil asfal. Paling jeleknya neraka jahanam. Itu untuk mereka. Kenapa? Mereka ngakunya beriman. Tetapi mereka munafik. Lah mereka yang punya kedengkian, kebencian terhadap orang Islam kok benci sama Islam. Ini yang sekarang masih ada. Banyak fenomena kayak gini sekarang timbul. Banyak orang-orang Islam yang benci sama orang Islam sendiri. Apalagi dengan buzzer-buzzer yang kita sekarang ini bisa lihat, anak kita bisa lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita pun terpengaruh. Anak kita pun akan jadi terpengaruh. Lah ini hati-hati. Kita sebagai orang tua jaga. Jaga anak kita. Jangan sampai terprovokasi dengan buzzer yang saat ini berkeliaran di mana-mana. Jangan, hati-hati. Kita harus pintar, kita harus belajar.
kita harus ngaji. Kalau tidak, nanti Anda punya anak akan caci maki ibunya sendiri, caci maki ayahnya sendiri. Nah, itulah katakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan yang paling celaka. Sebab marah dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang marah itu dia tidak terasa bahwa dia sedang jalan menuju neraka jahanam. Mereka menuju neraka jahanam jalan itu anak kita. Oleh karena itu nggak boleh namanya ayah ibu marah kepada anak. Yang boleh marah itu cuma satu. Marah kalau mereka tidak menjalankan agama dengan benar. Itu harus marah. Itulah yang disebut marah karena Allah. Tapi kalau marah karena dunia, tidak boleh. Ya, ini hati-hati. Sebab kata Rasulullah, waktu Anda marah, itu adalah bukan diri Anda. Tetapi Anda sudah menjadi setan. Setan yang sudah merasuk ke dalam diri kita. Coba lihat kalau ada orang marah. Kita jangan ikut marah. Kita ambil kamera, kita foto. Orang yang marah itu tidak ada cakep-cakepnya. Nggak ada. Jelek aja udah. Walaupun dia tadinya cakep, tapi kalau sudah marah, pasti jelek. Kenapa? Karena di dalamnya sudah dirasuki setan. Itu orang yang marah. Kata Rasulullah, matanya pasti akan memerah. Wajahnya akan menjadi merah. Disebabkan apa? Saraf-saraf yang kecil-kecil itu putus. Akhirnya menjadikan apa ujungnya? Stroke dan kematian. Telah tertulis di dalam Al-Quran. Tapi kenapa di antara kita masih banyak marah, bahkan marah dengan anak sendiri. Marah antara istri dan suami, suami dan istri, caci maki, bahkan seluruh kebun binatang dikeluarkan. Apakah ini orang yang benar? Tidak. Inilah orang-orang penghuni neraka jahanam. Karena akan timbul kebencian. Akhirnya timbullah kebencian. Suami benci istri, istri benci suami, anak benci orang tua. Karena apa? Ini awalnya karena ada marah. Oleh karena itu Allah sediakan surga yang seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang pertama yang sedekah. Baik dalam keadaan dia punya duit atau sempit. Atau dia nggak punya duit. Yang kedua apa? Menahan marah. Orang nahan marah itu disiapkan apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Karena apa? Marah itu akan menjadikan ujungnya adalah kematian bagi dirinya. Itu nomor dua. Siapa yang menahan marah? Yang ketiga apa? Yang memaafkan. Itulah orang yang mulia. Yang menghadap Allah tidak ada marah. Tidak ada di dunia itu kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada yang namanya dengki, dendam. Bahkan ujungnya kena stroke dan dia akan mati. Mari, biasakan legain. Nggak ada marah sama sekali. Tidak. Tidak mungkin dia diangkat jadi wali. Tidak mungkin dia diangkat jadi orang yang mulia oleh Allah selama orang itu pemarah. Nggak mungkin. Sayyidina Umar yang dulunya pembunuh, yang dulunya celaka peminum, hobinya marah. Tetapi setelah diberi hidayah oleh Allah, dijadikan dia Islam, dia marahnya dirubah. Marahnya kalau dulu kepada orang Islam. Sekarang marah apa? Dia terhadap orang yang mengganggu orang Islam. Itu marahnya karena Allah. Itu boleh. Itu disuruh. Lihat anak kita tidak sholat. Tetapi apa kata Rasulullah? Mendidik anak itu jangan dengan marah. Siapa yang mendidik anak dengan marah, dia celaka. Tetapi didiklah anakmu dengan lemah lembut. Caranya dengan apa? Memberi contoh. Jangan marah. Contoh. Kalau misalnya ada, kita lagi nggak ada pembantu. Kita bersihkan lantai itu dengan kita pel, kita sapu, kita bersihkan,
Kemudian kita pel. Udah capek-capek, udah. Terus anak kita dalam keadaan kakinya kotor, langsung masuk rumah dalam keadaan kotor. Berarti lantainya jadi kotor. Apakah kalau kita tempeleng dia akan menangis. Setelah menangis apa? Dia dendam. Dia ada benci sama ibunya. Dia dendam sama ibunya. Bahkan kalau perlu banyak orang sekarang yang mengharapkan ibunya mati. Karena apa? Diawali dengan marah. Akhirnya apa? Lihat ibunya tidak ada, sengaja dia kotori lantai itu. Karena dia dendam. Nah, anak yang kayak gini celaka. Lah bagaimana? Tanya, bagaimana caranya Rasulullah? Caranya itu diambil, dipeluk. Begitu anaknya ngotorin lantai, dipeluk. Allah, anakku, mudah-mudahan diberi Allah hidayah. Atau biasanya disebut dengan Allah yahdi. Bukan marah, tapi mendoakan agar anaknya diberi hidayah. Setelah itu diajak bicara, dikasih contoh. Tadinya kotor, mama sapu. Kemudian mama pel. Bagus nggak, Dik? Bagus, Ma. Terus setelah adik masuk, jadi bagus apa enggak? Enggak, Ma. Kotor ya, Ma. Ayo kita bersihkan yuk sama-sama. Ibunya ngasih contoh. Bersihin. Anak itu akan rasa apa? Akan rasa iba terhadap ibunya. Sayang. Begitu ibunya nggak ada, kakaknya datang mau kotor. Justru anak kita bisa mencegah kakaknya. Kakak, nggak boleh. Harus cuci kaki dulu. Mama udah bersihkan. Itu kalau kita cara dengan lemah lembut. Tapi kalau anak dididik dengan marah, akhirnya naudzubillah, berapa banyak anak yang membunuh ayahnya, yang membunuh ibunya. Itu kenapa kita tidak menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah sebutkan tadi ayat-ayat Qur'annya coba. Surat ketiga, ayat 133 dan 134. Aska. Baik, Bib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampun dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang berinfak baik lapang sempit. Terus nomor 2. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Iya, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Itulah ajaran Allah. Itulah ajaran Rasulullah. Kita sebagai orang tua, jangan dengan marah. Tidak akan selesai, kata Rasulullah. Sesuatu persoalan itu diselesaikan dengan marah. Tidak. Justru akan semakin rumit. Semakin rumit. Terus bagaimana, kata Rasulullah? Bagaimana cara mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran apabila kita melihat orang di sekitar kita yang berbuat tidak baik? Bagaimana caranya? Kita melihat, tadi dikatakan di dalam surat tadi sekarang kita lihat lagi, Mbak. Surat keempat. Ayat 114. Mbak Aska, coba lihat surat An-Nisa keempat ayat 114, Mbak Aska. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan. Ya. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Bayangin, kita menghadap Allah dengan kayak gitu. Apa tadi? Coba kita lihat. Nggak usah ngomong. Teriak-teriak, nggak usah. Yaitu apa? Kecuali yang menyuruh manusia memberi sedekah. Tadi nomor 1. Ya kan? Kemudian berbuat ma'ruf. Memaafkan, itu berbuat ma'ruf. Dan mengadakan perdamaian. Perdamaian itu kan memaafkan. Kembali lagi ke situ.
Terus bagaimana? Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Menghadap Allah dengan hati yang baik. Bukan dengan ngecari. Terus silakan Mas Andi. Kalau lihat anaknya langsung dimarah. Kalau perlu disentil. Kalau perlu ditabok. Apakah dia akan jadi orang baik? Tidak. Nggak mungkin. Kita melihat apa yang dikatakan Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Kalau misalnya tangan itu kekuasaan. Kalau Anda seorang ibu, cegah anak. Ibu, anak, maaf, terpaksa ibu kasih hukuman. Apa? Enggak dikasih uang saku dulu. Karena adik berbuat enggak bagus. Sholat ya, Dek. Oh ya Ma, oke dia rubah dengan tangannya namanya itu. Kalau nggak bisa, maka hendaklah mengubahnya dengan lidah. Dinasehati anaknya, Bu. Dinasehati itu cara kedua. Dan kalau nggak bisa lagi, kata Rasulullah cara ketiga. Apa? Kalau tidak mampu lagi juga, hendaklah dilakukan dengan hati. Doain Mas Andi anaknya jadi soleh. Didoain anaknya, temannya, saudaranya jadi orang baik. Sebab yang bisa ngerubah hati itu hanya Allah. Jangan ada kebencian. Lah kita sendiri sekarang apa? Di mana-mana di bangsa kita ini. Di mana-mana orang sekarang marah. Di lalu lintas marah. Di RT marah. Di rumah tangga marah. Di RW marah. Di kelurahan marah. Di mana-mana marah. Lah ini yang selama ini akhirnya timbul kebencian. Setelah benci apa? Saling dengki. Setelah saling dengki, dendam. Nanti ujungnya kematian. Inilah celaka. Itulah cara mengubah. 3. Dengan tangan atau kekuasaan, dengan nasihat atau dengan lidah. Kalau ngerubah yang ketiga, doain. Doain. Nanti Allah yang akan merubah. Oleh karena itu kita tidak boleh apa? Diam. Melihat ada kemungkaran, melihat ada tidak baik, tapi kita diam. Anak kita tidak sholat, kita diam. Anak kita bermaksiat, kita diam. Anak kita narkoba, kita diam. Itu yang dilarang di dalam Islam. Jangan. Maka berbuatlah seperti tadi telah dicontohkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau tidak, apa? Akan turun musibah. Di dunia dulu sudah kena musibah. Apalagi di akhirat. Hati-hati. Disebabkan apa? Dosa-dosa daripada umat yang celaka, yang berbuat demikian, tetapi kiainya, ustadznya diam. Bahkan di dalam riwayat hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW terhadap siapa? Umat zaman Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Mereka dibakar, seluruh kampung dibakar oleh Allah. Padahal di dalamnya ada 1.800 ulama. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Apa dia berbuat maksiat ulamanya? Tidak. Ulamanya tidak berbuat maksiat. Tetapi dia mendiamkan keluarganya, umatnya bermaksiat, tapi dia diam. Maka Allah turunkan musibah, dibakar. Walaupun di dalamnya ada 1.800 ulama. Hati-hati. Islam adalah agama yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan umat Islam ada yang diberi tugas untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita harus mengajak berbuat kebaikan, mencegah perbuatan kemungkaran. Dengan apa? Dengan kekuasaan atau tangan. Yang kedua dengan apa? Nasihat atau ucapan, lidah. Dan yang terakhir, jangan kalian lupa doa. Kalau Anda nggak bisa merubahnya itu, serahkan kembali kepada Allah. Itulah cara.
agar kita jangan sampai berbuat yang tidak baik, berbuat yang menyalahi daripada aturan Allah. Siapa sih orang yang terjelek di antara kita? Inilah orang yang jelek. Yaitu orang yang jelek, orang yang terjelek di dunia, yaitu orang-orang yang apa? Yang mengadu domba. Yang apa? Yang merusak persahabatan, yang mencela, hobinya nyela, marah, maka jauhilah. Kita melihat di dalam Al-Quran surat 68. Suratnya 68. Ayat 10 sampai 12. Aska. Surat 68 ayat 10 sampai 12 ya, Bib. Betul, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Ya, semua yang menghina, yang marah, itu adalah jangan kamu ikuti, kata Allah. Terus? Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Ya, hobinya kesana mani fitnah. Buzzer-buzzer itu kita lihat. Membuat kita marah. Terus? Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Oh, orang yang kayak gini ngadep Allahnya celaka nanti. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Kata Rasulullah, maukah ku beritahu kepadamu, hai sahabat, orang yang paling jelek di antara kamu, yaitu orang yang berjalan kemana kemari, mengadu domba, membuat celah-celahan, marah-marahin. Kemudian yang merusak di antara kekasih, maksudnya merusak persahabatan. Supaya sahabat satu diomongin begini, sahabat lain diomongin begini, sehingga mereka saling musuhan. Lagi apa yang ketiga? Yang mencuri cacat orang yang tidak bersalah. Maksudnya apa? Dia hobinya mencari-cari kesalahan orang. Agar orang itu dibuat marah, dicari. Sebagaimana kita lihat saat ini. Semua orang hobinya marah. Mereka mencela kesana kemari. Tiap hari kita lihat di sosmed, di televisi, di mana-mana ini terjadi. Ini yang celaka. Hindarilah mengadu domba. Jangan. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh diadu domba. Tidak bisa. Karena ini adalah negara kesatuan. NKRI yang sudah ditetapkan. Jangan mau diadu domba. Karena akan mendapatkan azab yang pedih di dunia sebelum Halo Mas Andi, Mbak Aska. Terdengar, Ya, Bib. Maaf saya teruskan ya Mbak. Ya, Ya, Bib. Bib. Nah mereka sekarang di mana-mana ada buzzer. Mencela satu dengan lainnya. Mencari-cari kesalahan orang. Sehingga persahabatan jadi hancur sekarang kita lihat. Rusak persatuan bangsa. Hilang. Kita menjadi cerai-berai. Bahkan rumah tangga pun suami dan istri diadu domba antara anak dengan bapak.
Mereka menghalang-halangi orang yang mau bertobat pun. Kalau ada temannya sholat, alah soalim lo. Lah inilah tipe-tipe orang celaka. Oleh karena itu marilah kita hijrah. Kita menginginkan teman yang baik, yang bisa beribadah, yang merendahkan perbuatan baik, serta menganggap orang itu jangan sampai celaka. Banyak di antara teman Islam mengatakan bahwa kita orang Islam ini ketinggalan zaman. Tidak. Islam adalah agama yang mulia. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Tidak akan pernah lapuk. Tidak akan ketinggalan zaman. Jangan kita mau diadu domba. Ini sudah kita lihat di mana-mana. Apakah Majelis Talim An-Nur akan berbuat begini? Tidak. Kita Islam mempunyai prinsip. Sesama Muslim adalah saudara. Saling sayang, saling cinta. Kalau kita dapat dari luar, ini jangan didengarin, tapi tabayun. Ini perintah Allah. Agar kita tabayun, kita jangan mendengarkan asal berita. Itu agar tidak kita timbul kemarahan, sehingga kita menghadap Allah tidak dengan hati yang bersih. Kita melihat Aska surat 49 ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, Ya, maka telitilah kebenarannya. teliti kebenarannya, tabayun. Jangan sampai nanti akhirnya kita nyesel. Sehingga nanti kita mati dalam kita prasangka jelek kepada sesama Muslim. Ini yang sekarang ini sering terjadi. Teliti dulu kebenarannya. Jangan mau dengar asal buzzer. Jangan. Banyak kita dicelakakan dengan SMS, dengan WA. Mereka tanpa menuju kebenarannya, tetapi sudah beredar di mana-mana. Allah mengingatkan, hai umat Islam, jangan Gak bisa. Ini kan direkam sama ibu. Baik, Bapak dan Ibu, ditunggu sebentar. Kelihatannya ada kendala jaringan. Habib. Halo Mas Andi. Masih di mute, Bib. Ya, sekarang baru terdengar, Bib. Ya. Saya teruskan, Mas ya. Hati-hati, Mas. Sekarang ini di mana-mana mereka mengganggu dengan cara menimbulkan kemarahan. Kemarahan terhadap pemerintah, kemarahan sehingga Allah sesatkan dia, sesat-sesatnya. Kemudian Allah tanya, kenapa kamu tidak mau mengambil pelajaran? Tabayun dulu. Tadi dikatakan dalam ayatnya surat 49 ayat 6 tadi. Tabayun, diteliti dulu kebenarannya. Jangan sampai nanti timbul emosi. Akhirnya kita lebih percaya pada nafsu. Kita lihat surat 45 ayat 23.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Terkendala jaringan lagi ya, ditunggu Bapak Ibu. Sudah bergabung, Bib? Silakan di-unmute, Bib. Udah dibuka speaker. Sudah, Bib. Halo, ya Mas Andi. Kita lihat surat 45 ayat 23. Mbak Aska. Baik, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Ya. dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Ya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kenapa kita tidak ngambil pelajaran? Berapa banyak orang terpengaruh oleh buzzer, ucapan-ucapan yang menimbulkan marah. Padahal dia sesama Muslim. Bayangin katakan Islam itu adalah suatu kemunduran. Padahal mereka sesama kita saudara. Dikatakan orang-orang yang beriman itu harus saling kasih sayang. Karena sesama Muslim itu bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita ini bersaudara. Saya sama Mbak Aska, saya sama Mas Andi. Walaupun tidak seperut, tidak sekandung, tetapi Allah jadikan kita bersaudara. Bahkan setiap minggu pun saya masih ketemu dengan Mas Andi. Belum tentu dengan saudara sekandung saya bertemu. Kenapa kita saling marah? Kenapa? Ini dipengaruhi oleh orang luar. Hati-hati. Mereka kita ini bersaudara agar kita saling mencintai, saling menyayangi. Bagaikan seseorang Muslim itu seperti satu bangunan. Bahwa lantai keramik tidak merasa hebat dibandingkan dengan genteng, digandingkan dengan semen, digandingkan dengan yang lain. Tidak. Tidak boleh kita merasa satu sama lain merasa lebih baik. Enggak boleh. Oleh karena itu jaga hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Aska, surat 33, ayat 58. Mat pakai Huawei, Mat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Na'udzubillah. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin, orang Islam menyakiti orang Islam. Ya. Yang laki maupun yang perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan atau dosa yang nyata. Kalau memang Mas Andi ada yang nggak baik,
kita datang ke Mas Andi. Tidak usah koar-koar di sosmed. Tapi kita nasihati dengan cara yang lemah lembut. Tidak perlu di depan umum. Tapi kalau kita caci maki di depan umum, sungguh kata Allah, mereka itu telah memikul kebohongan yang besar dan telah memikul dosa yang nyata. Hati-hati, inilah orang-orang yang hatinya sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah di dalam keadaan hati tidak bersih. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan antara kaum mukminin dan dalam cinta kasih. Bagaimana kita sesama muslim dalam bercinta kasih, sayang, dan empati. Mereka adalah laksana satu jasad. Jika satu jasad, bagian tangan atau bagian kepala disakiti, seluruh jasad akan merasakan tidak enak. Tidak enak tidur, maka tidak enak merasakan panas dan dingin. Itulah kalau kita memang saudara. Kita melihat saudara kita yang dalam keadaan disakiti, tentu kita tidak akan merasa nikmat. Karena apa? Tidaklah beriman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Marilah takutlah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, Allah itu maha kuasa, Allah maha bijaksana, dan maha memberi petunjuknya, kemudian menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan menjadikan dia beruntung siapa yang dikehendaki. Allah menjadikan baik atas kedua tangannya. Allah bisa jadikan semua itu. Hati-hati. Kita melihat lagi di dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 93. Surat 16, ayat 93. Baik, Bib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ya, Allah memberi petunjuk, Allah bisa menyesatkan. Oleh karena itu tolong perhatikan. Apa yang kita kerjakan ini nanti akan diminta tanggung jawab masing-masing. Jaga, jangan sampai kita serong, jangan sampai kita maksiat. Sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah memberikan langsung kepada Rasulullah atau yang disebut dengan hadis qudsi, yang berbunyi, telah aku ciptakan kebaikan dan kejahatan, maka beruntunglah bagi siapa yang aku ciptakan kebaikan kepadanya, dan aku perlakukan kebaikan itu di atas kedua tangannya, dan celakalah bagi siapa yang aku jadikan kejahatan untuknya, lalu aku perlakukan kejahatan di atas tangannya. Mengapa dan bagaimana? Kita harus melihat, kita sebagai umat Islam mawas diri. Apakah tindakan kita ini udah baik atau belum? Oleh karena itu kita belajar di dalam pengajian. Kita marah-marah itu benar apa tidak? Oh tidak baik. Kalau gitu lari. Jangan. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalin. Rasulullah pun didatangi sahabat. Ya Rasulullah nasihati aku. La takdzab, la takdzab, la takdzab. Diulang oleh Rasulullah. Jangan marah artinya. La itu tidak. Takdzab itu marah. Jangan marah. Jangan marah. Oleh karena itu itulah menjadi sumber kejahatan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pada hakikatnya keyakinan inilah yang akan mengumpulkan hamba dalam nikmat yang berlimpah dan bukti yang menyeluruh bagi mereka yang senantiasa berlindung di dalam naungan takwa dan mendapatkan kenikmatan surga atas keteguhan hatinya bersama orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bergerak keinginannya akan menyusul
dan ingin bergabung di dalam minuman, mereka haruslah senantiasa menghadapkan diri, menghadapkan niat, amal baik, serta mencari kedudukan itu setiap pagi dan petang. Akan diberikan oleh Allah inayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Oleh karena itu kita koreksi diri kita. Apakah kita masih ada marah? Apakah kita masih ada kebencian? Dekatkan diri kita sama Allah. Tobat untuk mendekatkan diri kepadanya. Untuk menjalani hidup ini dengan menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha memperoleh kebaikan dengan berdoa dan berusaha. Jangan hanya doa saja. Kebanyakan orang mana doanya? Tidak. Berusaha sambil berdoa. Insya Allah untuk apa? Berusaha mencari ridhonya Allah. Agar Allah berikan kepada kita kebaikan. Setelah kita berusaha dan berdoa, pasrahkan. Atau yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara-cara yang diajarkan. Agar kita selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kemuliaan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita menghilangkan rasa marah yang menimbulkan kebencian. Akhirnya hilangkan rasa dendam. Karena dendam itu hanya mencerai-beraikan kehidupan. Membakar manusia di dunia, di kubur dan di akhirat. Dendam merupakan pelampiasan dengki yang puncaknya akan mengharap kematian orang itu. Maka jangan biarkan nafsu dan setan menjerumuskan kita. Sebagaimana tadi ayat telah dibaca, jangan sampai kamu menjadikan nafsu Tuhanmu. Allah akan menutup mata, Allah akan menutup telinga, Allah menutup hati, Allah sesatkan. Bahkan Allah tanya, kalau sudah demikian, siapa yang bisa memberi nasihat? Oleh karena itu orang kalau sudah marah, percuma dikasih nasihat. Rasulullah memberi jalan. Kalau dia marah, suruh dia berwudu. Sebab setan itu paling benci dengan air. Kalau dia lagi berdiri, suruh duduk. Kalau dia duduk, suruh telentang. Hati-hati. Inilah yang menimbulkan. Kita lihat di dalam Al-Quran. Surat 15 ayat 47. Surat 15 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ya, kenapa, Aska? Kita bersaudara seribut. Ayolah, kita ini bersaudara. Kalau memang saya ada sesuatu tidak enak, saya datang. Ada apa, Aska, kok saya demikian? Tolong dikoreksi dengan baik-baik. Demikian juga saya terhadap Aska, demikian juga terhadap Mas Andi. Kira-kira kalau ini semua, Allah akan lenyapkan dendam. Sehingga kita merasa tentram hidup berbangsa Indonesia. Jangan, hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga ada 3 golongan. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang mencintai kebaikan. Dan yang ketiga, orang-orang yang mencegah daripadanya, mencegah yang memusuhinya. Kalau ada yang memusuhi kita, kita cegah, kita berikan makanan, kita berikan minuman, kita bagi sembako, sehingga kedengkian itu akan hilang. Jangan sampai kita justru mencintai kebencian. Na'udzubillah. Itulah penghuni surga. Tidak mungkin orang yang di dalamnya ada kebencian, ada dengki, bisa masuk surga. Tidak akan pernah. Surga tidak dihidupi oleh orang dengki. Oleh karena itu orang yang dengki harus dibersihkan dulu di neraka jahanam. Na'udzubillah.
Mudah-mudahan kita terhindar. Dendam justru akan merusak badan. Setelah dendam merusak badan, karena pikiran selalu tertuju kepada yang dimusuhi. Sehingga batinnya selalu gelisah, galau. Dan hatinya selalu terbakar di kubur. Di kubur pun dibakar. Dan akan menjadi hangus. Setelah itu di akhirat akan mendapatkan azab. Rasulullah SAW mengatakan, celakalah orang yang dendam. Karena apabila dia melihat yang didendam itu diberi kenikmatan Allah, hatinya sudah terbakar di dunia. Bahkan nanti kalau mati di kuburnya tolong dipegang, kata Rasulullah. Kuburnya menjadi panas dan kelak akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Oleh karena itu, sesungguhnya manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling untuk mengenal, dan saling menyayangi, saling memuliakan. Oleh karena itu kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam menjalankan kehidupan di muka bumi. Di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah banyak bangsa-bangsa, tetapi hidup rukun di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita celakain menjalani kehidupan ini di muka bumi dengan berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Yang pertama, berprasangkalah baik supaya tidak timbul kemarahan. Kalau ada orang yang berbuat salah, prasangkalah bahwa dia itu orang yang belum tahu. Harus diberitahu, dia orang bodoh, tetapi jangan dimarah. Dengan prasangka yang baik, agar kelak bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita, mencabut kita melihat kejelekan, kita berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita dalam prasangka baik juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prasangka seseorang hamba, demikian juga prasangka Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, aku tergantung prasangka hambaku. Maka berprasangkalah baik kepada saudara-saudara kita, maka itu akan menghilangkan dosa-dosa. Tetapi siapa yang dendam, siapa yang dengki, maka seluruh amal baiknya akan pindah kepada orang yang didengki. Setelah itu dosa yang didengki akan dipindah kepada kita yang mendengki. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah kepada Allah apabila kalian melihat dengki yang dimiliki oleh orang yang mendengki. Kita hanya berlindung kepada Allah, sebab bahayalah kalau sudah ada kebencian, kedengkian, permusuhan di antara kita. Kita melihat surat 41, ayat 22. Surat 41 ayat 22 ya? Ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Salah. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang ada di dalam hati. Allah melihat, maha mengetahui. Jangan sampai kita diam dalam hati, tapi di dalam hatinya kita prasangka jelek. Jangan sekali-kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian mati kecuali ia berprasangka baik kepada Allah. Prasangkalah baik. Kalian akan mati menghadap Allah dengan adab ridho ya dan diridhoi. Tapi kalau kita mati prasangkanya buruk, maka tempat kita pun di neraka jahanam. Ingat, prasangka itu dosa. Prasangka itu harus dihilangkan. Kita melihat surat 49 ayat 12.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan Na'udzubillah. bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayo kita tobat. Selama ini kita berbuat prasangka jelek. Banyak di antara kita saling curiga, saling menyakiti, saling marah, saling dengki. Itu prasangka-prasangka yang harus ditinggalkan. Itu merupakan dosa besar. Jangan mau cari-cari kesalahan orang. Setiap manusia pasti ada kesalahan. Tetapi kita tidak boleh saling cari-cari kesalahan orang. Kita biasakan hidup dengan prasangka baik karena merupakan amal kebaikan yang sangat tinggi. Oleh karena itu bisa memperbaiki amal perbuatan. Sedikit gangguan, ibu-ibu, bapak-bapak. Halo, Mas Andi. Monggo silakan, Bib, sudah terdengar lagi dan tersambung. Oke. Sebab Allah Subhanahu wa taala berada dalam prasangka hambanya. Demikian pula terutama ketika manusia itu sakaratul maut. Dalam akhir hayat kita. Penentunya bagaimana prasangka kita. Apakah kita sukses hidup? Kita prasangka baik. Akan celaka. Maka latihlah kita selama ini harus saling percaya dengan sesama anak bangsa. Harus saling sayang sesama muslim. Harus semakin cinta di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nanti menuju akhir hayat. Kita akan berprasangka baik. Berarti telah memperbaiki hidup kita. Sehingga akhir hayatnya pun akan menentukan kita husnul khotimah atau berbaik kematiannya. Jangan sampai kita mati dalam su'ul khotimah. Jangan, hati-hati. Sesama anak bangsa, mari kita perbaiki. Kita jalankan saling sayang. Kalau memang ada yang tidak baik, jangan diucapkan di depan umum. Tetapi datangilah dengan cara yang baik. Na'udzubillah, kita sangat sedih. Beberapa akhir-akhir ini kita melihat sesama bangsa saling caci maki, saling benci. Ini akan merugikan ke seluruh pihak. Tidak ada yang akan menang. Tidak ada yang akan kalah. Semuanya hancur. Mari kita perbaiki prasangka-prasangka baik ini. Oleh karena itu caranya bagaimana? Jangan kita mengambil haknya orang. Jangan. Berikanlah makan. Ya. Dari makanan yang halal dan lagi baik dari apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah. Gak perlu kita korupsi, gak perlu kita mencuri, tetapi kita sendiri sebetulnya sudah dibagi rezeki kita oleh Allah. Kita tinggal menyongsong, tidak usah mencari lagi. Tinggal kita songsong, menyongsongnya dengan apa? Dengan sholat yang baik. Jangan sampai gara-gara kita tidak sholat, maka rezeki itu akan terhambat. Bayangkan apa kaitannya? Apa kaitannya sholat dengan rezeki? Ada. Kalau nggak percaya kita lihat surat 20. Ayat 132. Surat Toha. Ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu.
Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Assalamualaikum, Bib. Ya, diulang, Mbak, diulang. Baik. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Bayangkan apa kaitannya sholat dengan rizki. Ada, Mbak. Coba perhatikan. Sholat ada kaitan dengan rizki. Ada. Perintahkan keluargamu sholat. Rizkinya dijamin. Kita ulang lagi surat 9. Ayat 54. Bagaimana kalau ternyata kita tidak perintahkan anak kita sholat? Celaka. Akan celaka kita. Oleh karena itu jangan sampai di dalam rumah ada yang tidak sholat. Sampaikan kepada istri. Sampaikan kepada anak-anak, Mas Andi. Jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Karena akan mencegah turunnya rizki. Kita lihat. Mbak Aska, silakan. Surat 9 ayat 54 ya, Bib. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Bayangkan, kita punya nafkah terhambat. Kenapa, kata Allah? Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak sholat di dalamnya. Bahkan sholat, tapi sholatnya dengan malas. Mereka tidak mau menyedekahkan. Padahal itu titipan Allah. Hati-hati, hati-hati. Jaga baik-baik. Demikian juga di dalam Al-Quran surat kelima. Surat Al-Ma'idah, surat kelima. Ayat 88. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Bayangkan, Allah yang memberi. Rizki itu bukan kita cari. Allah beri, tinggal kita songsong. Kita songsongnya dengan apa? Sholat, keluarkan zakat, bagi kepada sesama. Supaya sesama itu tidak timbul marah. Supaya sesama itu tidak timbul kebencian. Mari kita lihat bagaimana saudara-saudara kita dalam kesusahan, dalam masa pandemi. Kita keluarkanlah bagian titipan Allah. Jangan disimpan. Agar mereka nanti saling merasakan kenikmatan. Tetapi ini tidak kita lakukan. Akhirnya naudzubillah bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan kebencian. Disebabkan apa? Karena kita tidak mengisi makanan dengan yang halal. Bahkan yang harusnya kita sedekahkan, kita simpan, tidak kita keluarkan. Ini bahaya. Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual orang lain. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang transaksi, mereka sedang jual beli, jangan kita mengurui, Pak, tempat saya, Pak, lebih murah. Itu nggak boleh. Jangan, itu akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan kemarahan. Kalau orang lagi nawar, kita tidak boleh ikut campur. Biarkan perdagangannya itu putus terlebih dahulu. Dia menawar barang. Misalnya mau beli kain. Berapa? 100.000. Dia tawar 80. Kita dengar. Kita jangan ikut. Udah kalau gitu saya beli, Pak, dengan harga 90. Itu haram. Tidak boleh. Biarkan dia sampai selesai. Kemudian kita boleh transaksi. Itu supaya tidak timbul kebencian.
Tidak timbul yang namanya celaka. Carilah karunia Allah yang halal. Jangan sampai kamu menyongsong rizki dari Allah tapi yang kamu ambil yang haram. Kini karena apa? Karena tidak sabar menunggu datangnya rezeki. Akhirnya yang haram pun dia ambil. Sayang. Padahal kalau dia sabar, dia akan tetap dapat rezeki seperti itu, tapi dari tempat yang halal. Tetapi karena dia tidak sabar, yang haram saja diembat. Akhirnya di dalam bekerja, kita celaka karena kita mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Oleh karena itu Allah SWT melaknat. Siapa yang dilaknat? Yaitu orang menyuap, penyuap, yang disuap, semua dua-duanya ada di neraka jahanam. Kita lihat sekarang ini. Kita punya badan KPK yang menangkap orang-orang yang dalam keadaan korupsi. Na'udzubillah. Kita dalam keadaan kesulitan seperti ini. Janganlah kalian mengambil dari yang haram. Sabar. Kalian akan dapat dari yang halal. Sebab kalian akan dilaknat Allah loh. Kalau orang melaknat tidak begitu berarti. Tapi kalau Allah yang melaknat, tidak mungkin dia nanti mati dalam keadaan baik. Pasti matinya menghadap Allah di dalam keadaan celaka. Dilaknat penyuap, yang disuap, dan perantara. Perantara penyuap pun sama. Jadi ada 3. Penyuap, yang disuap, yang menyuap, kemudian perantara. Jangan mau jadi perantara penyuapan. Maka dia celaka. Tidak akan terjadi penyuapan kecuali 3 hal itu. Gak mungkin kecuali ada perantara. Maka semuanya dilaknat Allah. Jauhilah hal tersebut agar kita selamat dari kejahatan. Ambil, sambutlah rezeki dengan yang diridhoi Allah. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Itulah orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mengikuti Islam dengan benar. Di dalam agama lain pun Nasrani. Itu Islam ajarannya yang ditentukan oleh Allah. Tinggal dia mengikuti atau tidak. Tapi kebanyakan orang-orang dahulu mereka tidak mengikuti apa yang diberikan Allah di dalam hukum. Dari dulu sudah dikatakan oleh Allah. Penyuap, yang disuap, dan perantaranya. Celaka 3-3. Kalau mati, matinya fasik. Matinya celaka. Rasulullah bersabda, melaknat penyuap dan orang yang disuap dan perantara yang menghubungkan antara keduanya. Jangan kita ikuti. Itulah jalan setan yang selalu menyelesaikan masalah dengan penyuapan sehingga mencelakakan orang lain yang menjadi korban, yang menyengsarakan orang banyak. Semua yang berkaitan di dalam kejahatan ini sama-sama dosanya. Dilaknat oleh Allah. Buat yang mengaminkan pun, yang mendoakan penyuap, yang disuap dan perantara, itu pun dilarang. Ambillah rizki yang sudah diberikan Allah dengan cara jangan sampai yang dilaknat Allah. Gunakan cara yang baik sehingga keluarga kita selamat, bahagia. Wajar kalau kita berharap anak kita menjadi orang yang soleh atau soleha. Tetapi kalau kita memberi rizkinya oleh keluarga dengan cara tidak diridhoi Allah, wajar kalau anak kita menjadi anak yang celaka. Oleh karena itu, jadikanlah sebagai ayah yang baik
pencari nafkah. Sabar di dalam kita menunggu ketetapan Allah. Allah belum tentukan waktunya. Berarti kita perbaiki sholat kita. Perbaiki zakat kita. Pasti rezeki itu akan lancar. Sabar. Tetapi kebanyakan di antara kita tidak sabar. Kita selalu pengen buru-buru jadi kaya. Itulah yang dibisikkan oleh setan. Jangan diikuti petunjuk setan. Jadikan dia musuh. Sabar di dalam kita menunggu rizki dari Allah. Sungguh Allah mengetahui segala hal. Bila kita tidak sabar dan kita banyak mengeluh, justru akan menimbulkan musibah. Allah menjelaskan di dalam surat 52 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Kalau kita bangun tidur, doa dulu, zikir dulu, sholat dulu. Allah itu tahu. Cuman kita ini diuji oleh Allah. Kadang-kadang terlambat. Disebabkan itu dosa kita. Perbaiki sholatmu. Pagi-pagi jangan urusan dunia dulu. Tapi utamakan Allah. Demikian juga sampai nanti tiba petang hari. Rasulullah bersabda, termasuk daripada pengagungan Allah dan mengetahui hak-hak Allah ialah engkau tidak mengadukan kesakitan yang engkau alami dan tidak engkau sebutkan musibah-musibahmu kepada orang. Kalau kita merasa nggak enak, ada keluarga kita yang mati, atau kita lagi kekurangan, jangan banyak mengeluh. Sebab kalau kalian mengeluh, Anda berarti sudah protes terhadap Allah. Na'udzubillah, apakah dengan kita mengeluh, maka rezeki itu akan lebih cepat datang? Tidak, justru akan lebih lambat. Karena kita tidak sabar atas ujian Allah. Maka bersabarlah. Kalau kita sakit, ya tidak usah kita sebutkan kepada orang. Aduh, tidak usah. Kalau kita lagi kekurangan, jangan mengeluh. Sabar. Sebab innamal usri yusron. Fa innamal usri yusro. Apabila habis kesusahan, akan timbul kebaikan. Habis kesulitan, akan timbul kemudahan. Jangan mengeluh. Jadi kalau kalian lagi nggak enak, oh berarti sebentar lagi Allah akan kirimkan kemuliaan untuk kita. Sabar saja. Tidak lama kok. Tapi kalau kita tidak sabar menghadapi ujian Allah, kita akan celaka. Itulah caranya. Bayangkan kita lagi mengeluh, kita dicabut ruh kita oleh Allah. Na'udzubillah. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Kita hanya membaca. Saya hanya menjelaskan. Belum tentu saya ini juga bisa. Tetapi dengan pengajian ini, saya harapkan saya pun sadar. Ayo sama-sama. Kita laksanakan kebaikan dalam menghadap Allah. Supaya nanti sewaktu-waktu Allah cabut nyawa kita. Kita di dalam husnul khatimah. Tetapi kalau kita lagi mengeluh, kita lagi tidak sabar menghadapi Allah, maka matinya mendapat celaka. Tetapi kalau dia dalam keadaan sabar, sampaikanlah kata Allah di dalam surat Al-Quran, sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Allah akan ampuni segala dosanya. Allah akan turunkan kenikmatan rahmat yang terbaik baginya. Sabar, jangan sering-sering kita mengeluh. Bila datang musibah, sibukkan dengan apa? Dengan berzikir, mengingat Allah. Sesungguhnya Allah SWT sedang memuliakan hambanya. Dengan kedudukan yang lebih tinggi, dengan kedudukan yang lebih baik. Bila kita sabar di dalam menjalankan, yaitu dengan tidak mengeluh kepada siapapun, dan tidak menyebut-nyebut musibah itu. Bahkan diharapkan agar kita selalu mengingat Allah ketika kita musibah. Saat ini kita sedang dalam keadaan COVID. Tidak perlu kita gentar.
Tidak perlu kita sebut, aduh, ada COVID, aduh, ada COVID. Ini ujian dari Allah. Sabar, kita di rumah, jaga tidak usah keluar, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker sebagaimana anjuran pemerintah. Sabar itu artinya sabar. Tetapi kita sering kadang-kadang tidak sabar. Kita kepingin keluar, alasannya jenuh, alasannya kenapa dia jenuh? Karena dia tidak mengingat Allah. Tapi kalau dia sadar, dia gunakan waktunya untuk pengajian. Dia bisa memakai Zoom, dia bisa memakai segala sesuatu Instagram, banyak fasilitas. Kalau perlu kita baca sendiri zikir mengingat Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Kita sebut nama-nama Allah. Itulah nanti orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Tetapi tidak, selalu kalau ketemu orang, aduh gimana ya COVID, bagaimana ya COVID, apakah kalau kita sudah mengeluh, maka COVID itu akan hilang? Tidak. Justru na'udzubillah, kita melihat banyak orang teriak, saling menyalahkan. Akhirnya apakah COVID-nya hilang? Justru akan balik kembali, na'udzubillah. Jangan kita saling mengeluh, atau jangan saling kita menyalah selalu sama lain. Tapi kita hadapi bersama. Satu sama lain saling menjaga. Kalau dia merasa tidak enak, jangan keluar. Pakai masker agar tidak tersebar. Termasuk orang-orang yang OTG. Jangan kalian merasa sehat. Sehingga kalian bisa menyebarkan daripada virus ini. Ya Allah, jauhkan kami dari segala virus. Kita minta sama Allah. Agar hati kita tetap tenang dan tentram. Karena kita tahu bahwa tidak akan menimpa kita kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoi pemberiannya saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan akan meridhoi kita juga. Para hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita ambil hikmah. Persiapkan dirimu setiap saat. Sebab Allah mengatakan kullu nafsin dhaikatul maut. Setiap kalian itu telah ditetapkan, pasti mati. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, kalian tidak tahu kapan mati. Dan di mana kalian akan mati. Serahkan semua kepada Allah. Jagalah dirimu, jangan sampai mati, kecuali berprasangka baik. Persiapkan, agar nanti sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, kita dipanggil dengan dalam keadaan berprasangka baik. Baik kepada Allah, maupun baik kepada sesama manusia. Insya Allah, saya hanya menyampaikan, mari kita renungkan, kemudian kita amalkan. Insya Allah kalau ini diamalkan, Indonesia akan tentram. Indonesia bangsa kita menjadi bangsa yang mulia, yang akan bangkit dalam keadaan sadar mulia, sehingga semuanya pun para pemimpin kita doakan menjadi baik, sehingga kita akan keluar dari corona dengan keadaan mulia. Tetapi kalau kita berprasangka jelek, na'udzubillah, sesuatu ini akan menjadi bahaya. Para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga kehidupan kita. Allah tidak akan hendak menyiksa hamba. Tidak, Allah tidak akan menyiksa kita. Akan tetapi hamba itu sendirilah yang memperbanyak dosa. Gara-gara dosa-dosa kita, maka Allah menurunkan musibah akibat dari tangan-tangan kita sendiri. Agar kita merasakan akibat, sehingga kita bertaubat. Mari kita taubat bersama-sama. Kembali ke jalan Allah yang benar. Karena janganlah kita menunda-nunda taubat. Sehingga na'udzubillah, sewaktu-waktu Allah akan mengambil kita dengan cara-cara kita dalam prasangka buruk. Oleh karena itu, tobat itu kapan saja, di mana saja, jangan sampai menjadikan ini celaka. Kita lihat surat terakhir, Aska, surat keempat An-Nisa, ayat 18. Sebentar ya, Bib. Ya, Mbak. Surat keempat, ayat 18, Mbak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Naudzubillah. Jangan kita tunda tobat. Ayo sekarang, saat ini, kita bersama-sama tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Min jami'il ma'asi wa dhunub, kabiriha wa sogiriha. Mari kita bertobat. Baik ke dalam dosa kita yang kecil maupun yang besar. Agar sewaktu-waktu kita menghadap Allah dalam keadaan kita mulia. Kita akhiri dengan hadis Rasulullah. Sesungguhnya kebanyakan pekikan, teriakan isi neraka ialah dari karena katanya, nanti, nanti, nanti. Mereka itu memekik, berteriak-teriak di dalam neraka. Karena apa? Karena mereka selalu dulu waktu di dunia, apabila mau bertobat, mereka mengatakan nanti, nanti, nanti. Menunda taubat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita laksanakan. Jangan kita menunggu ajal tiba. Mari kita mendekatkan diri kita dengan segera bertobat atas kejahatan, atas dosa yang kita perbuat. Jangan menunda-nunda perbuatan tobat itu yang merupakan ajakan setan. Jangan kita dituruskan nafsu kita dengan setan. Akan menyebabkan tertolak taubat kita. Kalau tobat itu sudah ditenggorokan, setelah kita sudah di rumah sakit, maka tobatnya tidak diterima lagi. Oleh karena itu, ajaklah kita, sahabat kita, jangan sampai kita menempuh jalan yang sesat. Jadikan setan itu musuh, jangan kita perturutkan. Insya Allah, dengan apa yang telah kita pelajari saat ini, mudah-mudahan Allah memelihara kita. Sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sampai di sini Mas Andi, insya Allah hari Rabu yang akan datang, kita masih teruskan bagaimana cara kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Insya Allah ini kalau kita kumpulkan, kita sebarkan kepada teman-teman kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah minggu depan kita ketemu, masih kita teruskan Mas Andi. Silakan. Baik, Bib. Ya. Insya Allah di minggu depan Ibu Nur Asyaono bisa. Tapi dia sudah jadi Ibu Menteri, Mas. Pasti udah sibuk, Mas. Aduh, mati lagi. Mas Andi di mute. Halo Mas Andi. Halo? Ya, Bib? silakan. Mohon Silakan, maaf, Mas. sinyalnya tadi agak ini, Bib. Ya, ya. Pertanyaan dari seseorang ini di Japri. Ingetin ya dulu. Assalamualaikum, Bib. Surat 11 ayat 15-16. Ya, Mas Andi, silakan. Waalaikumsalam. Halo. Surat 11 ayat 15-16. Ya, Mas Andi. Ceritanya sahabat saya minggu Untuk kemarin ini. ada pemilihan kepala desa, Bib. Beda pilihannya sama istrinya, Bib. Suami sudah bersikap bijaksana, tidak menuntut. Memaksa istri untuk pilih siapa aja yang dipilihnya. Namun istrinya merengut, dicuekin, bahkan difitnah juga suaminya. Dan ditertawakan pula saat pilihan istrinya menang. Bahkan suami ditinggal pergi oleh istrinya tanpa izin suaminya. Gimana solusinya nih, Bib? Mas, seorang istri yang keluar meninggalkan suaminya tanpa izin, seluruh makhluk di muka bumi melaknat si istri hingga dia kembali kepada suaminya. Dia termasuk orang yang nusus. Nusus itu orang celaka. Yaitu dia saling memusuhi, Mas. Ini semua urusan pilihan, ini urusan dunia. Jangan menjadikan kita saling benci.
Ini urusan dunia. Silakan pilih. Oleh karena itu tidak perlu kita gembor-gembor siapa pilihan kita. Itu solusi. Kalau kita gembor-gembor siapa pilihan kita, maka akan menimbulkan yang namanya permusuhan. Saling diam saja. Sebab waktu kita milih kan ada di kotak bilik, Pak, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Tapi kalau kita ucapkan, oh ini pilihan saya, oh ini jago saya, nah, itulah hasilnya akan jadi demikian. Tetapi kalau kita saling diam, kita cari bagaimana dia akan memimpin kita. Carilah pemimpin yang baik, yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak ragu-ragu. Kalau kita cara memilihnya mengikuti Al-Quran dan hadis, maka pilihan kita akan selamat. Tidak perlu kita mengeluh-ngeluhkan jagoan kita. Karena hanya akan menimbulkan permusuhan. Berapa banyak suami istri cerai, tetapi yang merasakan pemilihan itu bukan kita. Mereka para pemimpin sudah akur, tetapi berapa banyak yang di bawah yang masih cerai-berai. Bayangkan pemimpin kita yang dulu waktu pemilihan presiden. Mereka saling marah, saling reaksi. Tetapi setelah selesai, mereka saling berangkulan. Tetapi justru yang di bawah masih saling bermusuhan. Bukankah kita termasuk orang korban? Kenapa kita tidak cara diam saja? Tidak susah kita saling menjagokan. Insya Allah akan menjadikan saling mulia. Kira-kira demikian, Mas Andi. Baik, Beb. Wah, ini karena politik ya pasangan bisa lepas. Teman Nah, saya ada. Iya, sayang betul ya, Mas. Iya, nggak 1, 2, Beb. Teman saya ada 3 gitu yang. Betul, Mas. Bahkan persahabatan, Mas. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pengajian itu bisa bubar, Mas. Sayang betul. Yang dulunya kita ngaji sama-sama enak, tetapi begitu melihat pilihan mereka berbeda, mereka menganggap ini musuh. Padahal kita sudah membaca tadi ayat Quran, hadis Rasulullah. Jangan, mereka saudara kita. Pilihan boleh berbeda, tetapi Allah dan Rasulnya tetap sama. Kira-kira demikian. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ya dari Ibu Irawati. Jika sudah terlanjur membesarkan anak dalam ketidaksabaran, dan sekarang anaknya cenderung nggak sholat, apa yang bisa dilakukan Ustadz selain doa dan istighfar terus-menerus? Anaknya nggak mau dinasihatin, cenderungnya melawan gitu. Bu. Ya. Bagaimana caranya, Mbak? Caranya itu Anda jangan sendiri, Mbak. Kalau sudah demikian, panggillah seorang guru. Kalau Anda tidak bisa, leskan dia. Kalau Anda pasti tidak bisa, masukkan pesantren. Banyak kok pesantren yang gratis kalau Anda lagi nggak punya. Banyak jalan. Tetapi kalau Anda paksa si anak, maka justru Anda akan ditentang. Caranya perlakukan anak itu dengan baik. Dengan lemah lembut. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah, tidaklah kalian ini bisa menguasai baik suami, anak, atau rumah tangga, atau negara, atau bangsa. Anda bisa menguasai kecuali dengan akhlak. Perlakukan lemah lembut. Dengan akhlak, Rasulullah bisa menguasai 2/3 dunia. Tetapi tidak bisa menguasai dunia dengan harta. Anda bisa menguasai Anda punya anak dengan akhlak atau tingkah laku yang lemah lembut. Kira-kira demikian, Mas Andi. Oke, udah cukup jelas ya, Ibu. Nah, kali ini kita ada yang mau tanya langsung nih, Bib. Silakan, Mas. Mike. Ini Ibu Aisyah, silakan Ibu Aisyah. Apakah ada Ibu Aisyah di sini? Ya. Monggo silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, silakan, Mbak. Ya. Mau tanya gini Habib, kan suami itu punya teman perempuan gitu, Bib. Aduh. Terus?
suka curhat, suka minta nasihat gitu. Udah Ya. lama Bib gitu, nggak cuma baru gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa perasaan Aisyah tuh kayak nggak suka aja gitu. Ya. Bukan nggak percaya sama suami, percaya suami nggak akan kenapa-kenapa, tapi ke perempuannya tuh kayak Aisyah ngerasa kayak kalau sebagai perempuan nih kayak ini ada sesuatu gitu sama perempuan ini gitu ya. Masa sampai sebegitunya gitu. Nah, Ya, ya. itu termasuk prasangka yang buruk kah Habib? Terus harus gimana Aisyahnya gitu, Bib? Iya. Ya, Aisyah harus tabayun. Klarifikasi. Mas, ada apa itu orang? Kalau memang betul, libatkan saya. Kalau saya selalu libatkan istri, Mbak. Supaya tidak ada prasangka, kan? Silakan, supaya istri saya juga tahu. Sehingga akhirnya apa? Enak. Tetapi kalau saling diam, akhirnya timbullah Aisyah itu. Aisyah itu hati-hati, kata Rasulullah. Cemburu itu tandanya cinta. Baik, tapi kalau cemburunya sedikit aja. Tapi kalau sudah berlebihan cemburu itu adalah setan. Jangan setelah itu Aisyah berprasangka buruk. Diperiksain dulu. Kalau perlu bawa ke dokter. Bukan dokter kesehatan, tapi dokter hati. Supaya dinasihati. Sehingga akan kembali dengan baik. Semua itu kalau tabayun, klarifikasi, maka akan menjadi nikmat. Tapi kalau kita biarkan itu, cemburu, dibiarkan, bahkan setan masuk, maka akan menimbulkan bahaya. Bahkan setan tidak akan berhenti kecuali kalimat cerai. Nah, oleh karena itu apa? Tabayun diajak sambil dipijitin suaminya, sambil diajak omong. Ada apa, Mas? Sama siapa? Itu yang namanya Ayu, yang orangnya lebih cakep, lebih glowing. Ada apa? Gitu kira-kira. Nanti tinggal tunggu jawabannya. Kalau perlu suruh datang, Aisyah ikut dampingi. Itu jauh akan lebih bagus. Karena nasihat memang penting. Siapa tahu memang temannya itu butuh nasihat. Supaya Aisyah tidak curiga, supaya ketemu, baikin istrinya juga, baikin suaminya. Akhirnya nanti malah menjadi sahabat yang baik. Itu menurut aturan Islam. Kira-kira demikian, Aisyah. Ya baik, Beb. Jadi kalau itu libatin Aisyah ya, Beb. Karena kan dia juga Harus. masih single gitu, Beb. Lagi pengen nyari Oh jodoh. iya, Gitu, maksudnya mau Beb. Aisyah jangan mau dijadikan satu. Nggak mau. Iyalah, itu namanya di madu. Daripada di madu kan lebih baik nggak usah minum madu. Ya, Beb. Ya, ada Suaminya lagi. kayaknya denger, Beb. Ya udah, Beb. Amin, cukup. amin, amin. Ya, makasih, Habib. Ya, ada lagi. Mas Katanya ini Andi, Habib. Ya, Mas Andi Bib. cemburu nggak sama istri? Saya pernah dengar, Bib, barang siapa tidak punya rasa cemburu dalam hatinya terhadap pasangannya, Ya. maka tidak bisa mencium wanginya surga, betul ya, Bib? Iya, kalau cemburu jangan berlebihan. Harus ada cemburu, Mas. Sebab Iya. siapa tahu nanti suami kita dipatok ayam. Betul. Apalagi kalau istri kita makan burger dan kita nggak dikasih burger, itu cemburunya luar biasa, Bib. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ini ada yang mau open mic lagi nih, Bib. Silakan. Silakan Ibu Priti. Mbak Priti, silakan. Priti apa Preti nih? Preti, Habib. Oh, Preti. Ya, silakan Mbak Preti. Makasih Mas Andi. Ya. Habib, mohon maaf, saya nggak nyalain video, lagi rame juga ini di rumah. Silakan, Mbak. Nah, saya ingin bertanya gini, Bib. Kebetulan anak saya juga ikut taklim nih, Bib. Ya. Satu ini SMA. Jadi alhamdulillah saya sama suami tidak ada keluhan terhadap anak untuk anak yang nakal gitu. Insya Allah jangan sampai lah. Cuma Amin. ngeledek Habib, demen ngeledek banget gitu. Sehingga nguji kesabaran juga. Nah ini anaknya lagi dengerin nih Bib. Dia Habib yang ngomong langsung katanya. Ya. Jadi karena anak saya yang pertama ini suka ngeledek orang tuanya gitu ya.
sampai ke adiknya pun ngeledek. Dan akhirnya kalau saya sama suami nggak pernah marah, Habib. Paling kita diem aja. Kalau kita diem berarti itu marah tandanya gitu. Nah ini cuman jadi adik kakak ini nih Bib yang suka berdebat. Karena sama-sama suka ngeledek, jadi akhirnya suka berantem. Nah ini si kakak pengen dengar dari Habib katanya. Emang benar, coba tanya Habib katanya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Anda bercanda dalam kebohongan. Anda pertama kali saling ngeledek, nggak boleh. Sebab ketahuilah bahwa dia saudaramu, bahwa dia adalah seagama denganmu. Kalau kamu mencaci dia atau ngeledek dia, berarti engkau mengeledek dirimu sendiri. Bahkan bercanda pun jangan, kata Rasulullah. Sebab orang pertama meledek, itulah yang tadi dikatakan, orang yang paling jelek, mereka kesini, kesana, kesini, yaitu saling ngeledek. Jangan. Bahkan kita kepada Tuhan orang lain, Tuhannya orang non-Muslim, kita tidak boleh ngeledek. Sebab Allah jadikan mereka percaya dengan Tuhan mereka masing-masing. Yang menjadikan Allah. Kenapa diledek? Kalau Anda mengeledek, ketahuilah bahwa Anda itu meledek ciptaan Allah. Bagaimana kita ngeledek ciptaan Allah? Bahkan Rasulullah aja ada orang yang pincang. Maka dipanggil sama temannya, "Hei si pincang." Rasulullah menegur, "Hai manusia yang celaka, jangan kamu caci maki dengan sebutan kekurangan orang itu. Sebab dia demikian diberi oleh Allah. Berarti kalau kalian ngeledek, berarti ngeledek Allah. Kenapa kita masih saling ngeledek? Ya jangan. Dia selalu merasa dirinya itu merasa lebih baik. Salah. Tidak. Selalu nganggap dirinya paling baik. Selalu nganggap dirinya paling hebat. Maka celakalah dia. Janganlah kamu saling caci mengapi. Janganlah kamu manggil dengan panggilan-panggilan yang celaka. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Surat 49, Mbak Aska. Surat 49 ayat 11. Surat 49 ayat 11 ya, Bib. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Ya. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Ya. Janganlah Jelas ya. Terus Mbak. Terus Aska. satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Ayo tobatlah, tobat. Tobat, Dek, tobat. Kalau enggak, Anda termasuk orang yang celaka, zolim. Udahlah, yang sudah-sudah. Duren-duren, roti-roti. Yang sudah kemarin, biarin kemarin. Tidak usah diulang lagi. Ya, Habib, terima kasih. Udah paham. Siapa nama anaknya, Bu? Ananta, Habib. Ananta ya, Ananta, tobat sudah. Baikin. Yang terbaik di dalam rumah tangga Rasulullah menasehati. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Si kakak sayang sama adik, si adik hormat sama kakak. Maka rumah tangga itu akan menjadi mulia. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih Habib. Salam Ananta. Silakan Preti, Mbak Preti. Silakan yang lainnya Mas. Ya, ini sudah ya Bu Eis. Ada nggak lagi yang mau bertanya langsung dengan Habib? Nanti silakan di open mic saja. Ini saya bacakan Bib pertanyaan berikutnya Bib. Silakan. Ini dari Ibu Mustika Ariana. Assalamualaikum Bib. Kalau anak usia 6 tahun, kadang kalau dibangunkan sholat subuh itu susah. Iya. Itu apakah kita tetap harus paksakan bangun sesuai jamnya atau sebangun-bangunnya anak Bib? Ya. Anak 6 tahun itu berarti harus taat sama orang tua masih terus. Apalagi dia masih anak-anak. Caranya kalau dia sudah habis sholat isya, udah makan, udah sholat isya,
Jangan sampai dia main game atau lihat TV terlalu malam. Kalau dia peringatkan, tidur. Supaya tidurnya lebih bagus, lebih cepat. Sehingga kalau dibangunkan nanti Mbak, pasti akan lebih baik. Tapi kalau dia tidurnya sudah larut, otomatis dibangkitkan masih dalam keadaan ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua caranya bagaimana? Kalau bangunin itu dengan cara yang halus. Dipeluk, didudukkan dulu, ya, dikasih suruh minum dulu, Mbak. Kasih minum air hangat, biar dia minum. Setelah dia minum, nanti pelan-pelan dituntun ke toilet supaya dia buang hajat kemudian dia wudhu. Itu caranya. Sehingga nanti membangunkan itu rasanya senang. Sehingga dia melaksanakan sholat bukan terpaksa. Oleh karena itu harus dibangunin. Wajib. Siapa celaka? Celaka itu yang dia bangun pagi tapi tidak membangunkan saudaranya. Itu yang celaka. Jangan. Karena itu kewajiban. Bahkan ibu boleh marah tapi karena dia tidak sholatnya. Tetapi jangan Anda marah dulu. Tetapi perhatikan tidurnya jangan larut. Jangan melihat TV dan game sehingga larut. Kalau tidurnya pun lebih awal insya Allah. Bangunkannya lebih gampang, kemudian bangunkannya dengan lemah lembut. Dengan cara yang baik. Nanti Allah yang akan menuntun dia. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik Beb, ini ada pertanyaan satu lagi Beb. Boleh. Ada 2. Tapi saya sebelumnya mau bertanya dulu Beb. Boleh silakan Mas Andi. Ya, kalau menasihati adik kakak yang suka berantem gimana Beb? Nasihatinya. Ya. Sebab ingat Mas, siapa yang berantem dia adalah orang yang celaka. Sampaikan sama dia, semua akan dibales oleh Allah. Bahkan namanya kambing, ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk. Itu kalau jalan tanduknya itu nempel ke tempat kambing yang lain. Nanti kata Allah akan aku balas. Nanti pengadilan Allah. Jadi oleh karena itu kalau kalian berantem, nanti kalian akan dikumpulkan, akan dibalas oleh Allah di akhirat. Bayangkan balasan Allah, naudzubillah, jangan sampai kita terjadi. Oleh karena itu caranya apa untungnya? Kita saling berkelahi. Apa untungnya kita saling caci maki? Itu semua akan dibalas, Mas. Apapun. Innamal usri yusron. Fa innamal usri yusra. Kalau kalian berbuat kebaikan akan dibalas. Kalian berbuat kejahatan akan dibalas pula. Walaupun sebesar atom. Jadi ngapain mereka berkelahi? Apa untungnya? Kalau mereka berkelahi tidak akan turun rahmat. Tidak. Pernah satu saat, Mas, di dalam zaman Rasulullah, ketika Rasulullah di Masjid Madinah, beliau sujud, tahajud, kita nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar kita diberitahu kapan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah masuk ke dalam masjid, sholat, sujud, nangis, terus. Ternyata Allah kasih tahu. Sampaikan kepada teman-temanmu bahwa besok adalah malam Lailatul Qadar. Beramalah dengan sebaiknya. Maka Rasulullah bergegas keluar dari masjid. Ketika sampai di depan masjid, turunlah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah melarang kamu menyampaikannya. Kenapa? Karena umatmu sedang bertengkar membicarakan Lailatul Qadar malam ini atau besok. Bayangkan berdebat saja menjadikan rahmat Allah tertunda. Kira-kira demikian Mas Andi. Waduh, ngeri juga ya. Ngeri Mas. Bahkan dikatakan oleh hadis Rasulullah. Siapa yang dalam berdebat itu, dia merasa dirinya benar, tetapi dia mengalah. Allah akan berikan dia rumah tingkat besar di tengah-tengah surga. Jadi kita benar, tapi oke dah, ngalah. Itu akan diberikan surga yang mulia. Jadi kalau bertengkar, halo, mau dapat rumah enggak gitu ya Beb ya? Iyalah,
Yang mau, Gede loh. bahkan ada pepatah, Mas. Yang waras ngalah. Yang waras. Jelas ya, ngalah. Mas? Iya, Beb. Baik, Beb, ini ada pertanyaan 2 lagi nih, Beb. Jadi saya kebut ya, Beb ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja, Mas. Masih ada waktu. Assalamualaikum, Beb. Mau tanya. Waalaikumsalam. Gimana caranya menghadapi suami yang suka menonton foto-foto wanita yang auratnya terumbar? Padahal kita udah ngingetin, tapi masih aja ngeliatin. Apakah itu termasuk zina mata? Nah, Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat ketiga, ayat 31. Hai laki-laki yang beriman, jagalah matamu dan kemaluanmu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, surat ketiga ayat 32. Hai wanita yang beriman, jagalah matamu, kemaluanmu, dan apa yang kamu miliki, perhiasan, jangan sampai terlihat oleh orang luar, kecuali oleh keluargamu. Jadi semua diatur, Mas. Nah, kalau dia ternyata masih seneng yang kayak gitu, ajak bicara dengan baik. Syukur-syukur ikut pengajiannya Mas Andi. Anur. Sehingga nanti kita belajar. Tapi kalau tidak hanya marah saja, tidak bisa segala sesuatu itu selesai dengan marah. Tapi diajak untuk dialog, dengarkan ngaji ayat Quran, hadis, sehingga nanti dia imannya kuat. Ngapain dia lihat? Otomatis istrinya cemburu dong. Lihat gambar-gambar wanita lain. Kenapa kok istrinya di sebelah didiemin malah jablay? Malah istrinya nggak dibelai. Pasti istrinya kesel. Tetapi caranya bukan dengan marah. Ya, caranya dengan baik. Caranya ajak belajar, ajak ngaji. Kemudian apa yang dia inginkan. Kalau perlu lagi, apa caranya? Dandan yang bersih, yang rapih. Bahkan kata Rasulullah, yang wangi. Sebab Allah itu cinta dengan wangi-wangian. Rasulullah pun cinta dengan wangi-wangian. Kalau syukur-syukur, di dalam rumah itu ada dikasih apa namanya aroma terapi. Banyak murah kok, Pak. Ada yang harganya 1.000, ada yang mahal, tergantung kita selera. Kalau nggak bisa, ada tanaman, wangi-wangian, bunga, supaya apa? Dia merasa senang. Orang kalau bau wangi itu nggak mungkin marah. Coba kita niup, wangi baunya. Apa kita langsung marah? Nggak mungkin. Pasti senyum. Itu cara-cara di dalam Islam. Bagaimana kita mengajak namanya amar ma'ruf, nahi munkar. Kita ajak kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Itu caranya. Udah. Itulah yang diatur. Supaya jangan sampai nanti ribut. Tetapi kita harus koreksi diri. Apakah saya kurang bersih? Apakah saya kurang menarik dibandingkan gambar-gambar itu? Berhiaslah untuk istri, untuk suamimu. Tetapi kebanyakan dari kita berhias justru kalau keluar. Jelas ya Mas Andi? Kebanyakan istri itu dandan rapi, pasti Mas Andi akan tanya, mau kemana? Tetapi kalau di rumah kebanyakan malah nggak dandan. Bagaimana suami tidak lebih senang lihat yang digambar? Kedua, pakaian yang bersih. Justru pakaian dibersih itu cuma pakai keluar. Nah ini yang perlu dikoreksi. Ayo kita namanya mawas diri. Kita kontrol diri kita dulu. Baru kita ajak orang lain itu baik. Kira-kira demikian Mas Andi. Jadi demikian ya Ibu. Nah, kalau memberi foto wanita yang menutup aurat juga bukan solusi ya Beb ya? Iya, kalau perempuan itu yang terbaik tidak dilihat, tidak melihat. Baik. Nah, kebanyakan kita nggak mau lihat, Mas. Kita kan seperti Mas Andi itu kalau lihat orang cakep kan langsung astagfirullah, ya kan? Mas Andi saya tahu. Tetapi ada wanita yang pakai jilbab, pakai tutup, tetapi matanya justru lihat orang lain, itu juga nggak boleh. Baik, seperti itu ya penjelasannya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan berikutnya. Tuh Mas Andi, sampai diteriakin tuh. Oh iya, yang protes nih Bib, namanya Ibrahim.
Ibrahim anak-anak soleh. Bib, ada yang mau tanya nih, Bib. Alhamdulillah anak saya sehat, Bib. Ini dari Bapak Muhammad ya. Anak saya sehat dan mau tanya akikah dan potong rambut, apakah itu secara bersamaan atau terpisah, Bib? Boleh samaan, boleh terpisah. Kalau kita akikah, ya sekalian potong rambut. Silakan kalau Anda belum bisa akikah. Praktisnya begitu ya, Bib? Ya kalau belum bisa, belum punya duit buat beli kambing, boleh dicicil. Kata Rasulullah. Kalau Anda belum, oke, rambut dulu potong. Nanti kalau punya duit, baru akikah. Kalau ternyata sampai besar, bapaknya nggak punya duit, nanti anaknya boleh akikah untuk dirinya sendiri. Boleh. Tidak harus bersamaan, tidak. Kira-kira demikian, Mas Andi. Wah, begitu ya, Bapak-Bapak. Saya juga termasuk ngangsur, Bib. Jadi potong rambut dulu, baru akikah. Ya, sebab akikah kan kita mesti membeli kambing dulu. Iya, kemudian kita masakkan. Ya kalau kita lagi punya duit, orang masing-masing. Iya, Bib. Bib, ini tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi kita tutup dengan doa, terutama ini doa untuk Bu Nur dan Pak Sandiaga Uno yang saat ini mendapat amanah, Bib. Ya. Monggo, Bib. Insyaallah. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha melindungi, ya Engkaulah yang maha bijaksana. Berikanlah kemuliaan dan ketentraman untuk kami. Ya Allah, muliakan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Kau janjikan. Ya Allah, peliharalah kami, anak kami, saudara kami, teman-teman kami, anak-anak majelis taklim Nur, demikian juga yang hadir ataupun yang kebetulan berhalangan. Ya Allah, selamatkan diri kita. Jagalah dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, peliharalah hati kami. Berilah kami petunjuk-Mu dengan taufik dan hidayah serta inayah-Mu. Agar kami menjadi orang-orang yang apabila sewaktu-waktu Kau panggil, kami dalam keadaan prasangka baik kepadamu. Jadikanlah kami akhir hayat kami pun menjadi husnul khatimah. Ya Allah, jagalah kami dari segala penyakit. Penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Kami bersyukur kepada Mas Sandi dan Mbak Nur yang telah Kau berikan ujian dan alhamdulillah lulus, sekarang sudah dalam keadaan negatif. Ya Allah, berkatilah apa yang mereka inginkan. Dalam tujuan dia membantu pemerintah, menjadi pelayan masyarakat. Maka izinkanlah dia dengan ridho dan kasih sayang-Mu. Supaya dia selalu berdua dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada anak-anaknya maupun keluarganya terlindung. Demikian juga di dalam mereka menjalankan amanat Allah yang dititipkan oleh negara kepadanya. Jadikanlah dia terhindar dari segala fitnah. Fitnah badan, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, jagalah dia dari segala orang yang akan mencelakakan. Baik dari manusia, dari jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, peliharalah dia keluarganya. Agar dia dapat melaksanakan amanat yang diberikan negara ini. Sehingga dia dalam keadaan jujur dan dapat dipercaya. Sehingga rakyat menjadi makmur atas ridho dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, di kubur, dan di akhirat. Sehingga kelak kami dalam keadaan ridho dan Kau ridhoi. Wassallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul Mas Andi. Insyaallah ketemu Rebu depan dengan lebih sehat walafiat. Seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nur, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Amin. Terima kasih, Bib. Jazakallah khair, Bib. Sama-sama.
Bapak-bapak lagi. Jazakallah Makasih, Bib. khair. Jazakallah khair. Amin. Habib, Mas Andi, Kasih. selamat sukses. Oh, ada Ibu Elisa ya. Ibu Ada, Elisa, ada. apa kabar Ibu Insyaallah. Elisa? Insyaallah. Salam buat Pak Reza. Ya, insyaallah Habib jazakillah khair sudah dengar Amin. pengajiannya. Mudah-mudahan sukses di dalam Amin, menjadi wakil gubernur. Kita doakan 3 tahun lagi jadi gubernur penuh. Amin ya robbal alamin Ustaz. Sukses juga untuk semuanya yang hadir di sini. Insya Allah. Izin live. Amin. Jazakillah khair. Assalamualaikum Sampai ketemu minggu depan dengan sehat walafiat. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Ya, sama-sama Mbak. Jazakallah khair Habib. Waalaikumsalam. Mas Andi, saya live meeting Ya, semuanya. Bib. Jazakallah khair, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bib. Alhamdulillah.